Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rabani. Bagaimana nih kabarnya? Tetap semangat. Meskipun wabah corona pada saat ini belum usai, semoga kita selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ketabahan atas semua yang telah terjadi. Baik teman-teman semuanya, jika kita membahas tentang ekonomi, pasti kalian sering mendengar sistem ekonomi sosialis maupun sistem ekonomi kapitalis. Sebenarnya ada satu lagi, yakni sistem ekonomi Islam. Apa sih yang kalian tahu tentang ekonomi Islam? Apakah riba, goror, atau bagi hasil? Sebenarnya ini mengalami penyempitan makna. Padahal jika kita mengulik lebih dalam lagi mengenai ekonomi Islam, maka cakupan pembahasannya sangat luas. Baik dari konsep permintaan, penawaran, mekanisme pasar, dan masalah-masalah tentang ekonomi secara global, yang tentunya sangat berbeda dengan sistem ekonomi sosialis maupun sistem ekonomi kapitalis. Di Indonesia sendiri, ekonomi Islam atau sering disebut dengan ekonomi syariah kini mulai diterima oleh masyarakat dengan adanya produk-produk yang menerapkan sistem ekonomi Islam seperti perbankan syariah, pariwisata halal, halal food, dan masih banyak yang lainnya. Tapi sayang, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dan paham tentang hal tersebut. Maka dari itu, dalam video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan sistem ekonomi sosialis, kapitalis, dan sistem ekonomi Islam. Setelah diteliti dan dikaji lebih dalam lagi oleh para ahli ekonomi, ternyata sangat banyak perbedaan antara sistem ekonomi sosialis, kapitalis, dan sistem ekonomi Islam. Apa aja perbedaan dari ketiga sistem tersebut? Yuk kita bahas. Yang pertama, dasar hukum. Secara umum, agama Islam merupakan agama yang segala sesuatunya harus sesuai dengan ajaran atau syariat-syariat Islam yang bersumber langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, bisa dipastikan sistem ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis mengacu pada buku World of Nations, karangan dari Adam Smith. Lalu, sistem ekonomi sosialis tentunya bersumber pada buku Das Kapital, karangan dari Karl Marx. Nah, itulah dasar hukum dari ketiga sistem ekonomi. Dasar hukum ini sangatlah penting bagi berjalannya sistem ekonomi. Dengan berbedanya dasar hukum, maka dipastikan alur atau konsep atau gaya operasionalnya dari sistem tersebut akan berbeda dari sistem yang satu dengan sistem yang lainnya. Kedua adalah hak kepemilikan. Dalam sistem ekonomi sosialis, hak kepemilikan dipegang atau diatur sepenuhnya oleh negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat atau sering disebut juga dengan sistem ekonomi yang terpusat. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana hak kepemilikan dipegang sepenuhnya oleh setiap individu yang lebih mementingkan kepentingan sendiri. Menurut sistem ini, individu diyakini tidak menimbulkan kekacauan, bahkan sebaliknya akan menimbulkan kemakmuran. Maka dari itu, pemerintah sangat minim ikut campur dalam perekonomiannya. Terus, bagaimana dengan sistem ekonomi Islam? Dalam sistem ekonomi Islam, Allah lah yang pemilik segalanya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, yang tepatnya surat Toha ayat 6, yang artinya, kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Maka dari itu, semua hal yang ada di alam semesta ini tentunya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga adalah kebebasan dalam menjalankan perekonomian. Dalam Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi.
memiliki, dan menikmati hasil yang diperoleh dari usahanya. Namun, Islam memberikan aturan yang sangat tegas. Misalnya, usaha yang dilakukan adalah usaha yang halal dan sah, bukan usaha yang mengandung unsur eksploitasi terhadap orang lain. Kebebasan yang diberikan Islam kepada setiap individu bukanlah kebebasan mutlak, tetapi kebebasan yang diiringi dengan nilai-nilai syariat. Sedangkan dalam sistem ekonomi kapitalis, setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Negara tidak boleh melakukan intervensi atau campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi. Berbeda dengan sistem ekonomi sosialis, semua bentuk produksi yang dimiliki dan dikelola oleh negara. Semua keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai perbedaan sistem ekonomi sosialis, kapitalis, dan sistem ekonomi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih dan kita lanjutkan di video selanjutnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.